Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Amin, alhamdulillah. Nah, sekarang kita membaca doa dulu, yaitu sebelum memulai pelajaran di pagi hari yang sangat berbahagia ini. Sekarang ketua kelasnya tolong dibacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Ilma raditu billahi rabban Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan absen supaya mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada hari yang berbahagia ini. Berapa orang yang tidak hadir, anak-anak? Satu, Pak. Alasannya kenapa? Lolos dia, Pak. Mansur, Pak. Mansur, Pak. Mana Mansur? Warnet ya Pak. Bolos, Mungkin Pak. ada surat dari orang tua, pengakuan, ataupun melalui telepon atau macam mana? Nggak ada surat, Pak. Bolos dia, Pak. Oh, nggak ada surat, bolos. Terus selain dari Iya, Mansur, Pak. apa lagi? Nggak ada Pak, cuma Mansur Ada aja semua, Pak. Selain Mansur, Pak. Cuman Mansur aja. Ya sudah. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah, pelajaran minggu yang lalu tentang apa kira-kira anak-anak? Tentang ura tidur, Pak. Rasidin. Betul, pinter anak Bapak ya. Yaitu tentang Al-Qur'an Rasid. Kita lanjutkan yaitu tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Tujuan pembelajaran dinasti Bani Umayyah itu yang pertama yaitu menjelaskan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mendukung terjadinya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, menyebutkan bukti-bukti pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang keempat, mengelompokkan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kira-kira kenapa kita harus mempelajari yaitu sejarah kebudayaan Islam? Kira-kira siapa yang tahu kira-kira? Supaya kita tahu tentang Islam, Pak. Ya, supaya kita tahu yaitu tentang Islam. Sejarah Sejarah Islam. tentang sejarah Sebagai daripada motivasi, Pak. Islam. Motivasi. Dalam pelajaran kita tadi yaitu menggunakan PBL yaitu Problem Based Learning. Kira-kira siapa yang tahu kira-kira tentang sejarah Bani Umayyah sebelum Bapak jelaskan? Link tadi kasihkan ke abang ya. Nggak punya narasinya, Pak. Oh. Ya. Ada nggak kira-kira?
Dibunuhnya Ali bin Abi Thalib, Pak. Nah, sekarang Bapak Dibunuhnya akan Ali bin Abi Thalib. jelaskan sebelum nanti videonya akan kita tampilkan. Bani Umayyah itu adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menggantikan Khulafaur Rasyidin, yaitu Daulah Umayyah, resmi berdiri pada tahun 660 Masehi, yaitu setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin. Siapa kira-kira khalifahnya? Khalifahnya Ali bin adalah Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Kemudian pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yaitu Muawiyah yang pertama. Kemudian pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung selama 365 tahun. Namun pemerintahan ini terbagi menjadi dua periode. Ya, terbagi menjadi dua periode. Pertama yaitu pemerintahan, siapa yang tahu kira-kira? Damaskus, yaitu selama 90 tahun. Kemudian pemerintahan di Cordoba, yaitu Spanyol. Ya, kira-kira berapa tahun? 275 tahun. Nah, kemudian di sini sesuai dengan judul kita tadi, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah itu telah banyak, yaitu orang Muslim yang mengembangkan yaitu suatu ilmu, mulai dari ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kedokteran, bahkan sampai saat ini para ilmuwan yang modern ini merujuk yaitu kepada ilmuwan pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian di situ ada juga yang namanya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak terlepas daripada Al-Farabi. Kenapa Al-Farabi? Al-Farabi itu adalah salah seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh orang Islam. Ada pertanyaan kira-kira, Nana? Ada, Pak. Ya. Ada apa tidak? Kalau enggak, biar kita lanjutkan lagi. Damaskus itu di mana, Pak? Damaskus itu berada di daerah Spanyol, Bu. Daerah Spanyol. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas, ya. Tugas. Kemudian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Udah siap kelompoknya kira-kira? Siapa? Kelompok 1, siapa kira-kira? Indra, Pak. Kemudian kelompok 2, Pak. Mana? ya. Kemudian Dedi Hikmah. Nah, Hikmat, Pak. ya, ini sekarang LKPD-nya akan Bapak bagikan. Nanti lihat
Ya. Ya. Nanti dilihat setelah menayangkan video ini ya tentang sejarah, Putus-putus suaranya, Pak. tentang kejayaan dinasti Bani Umayyah dan Bani Umayyah. Nah, coba ini LKPD sudah Bapak bagikan, tapi jangan dikerjakan dulu. Sekarang kita melihat video yaitu tentang kejayaan Khalifahan dinasti Bani Umayyah. Nah, ini macam kira-kira ada gambar apa itu di ininya, di videonya? Gambar kerajaan. Iya, itu gambar betul. Nah, setelah kita amati, ya, dari video yang telah ditampilkan, maka setiap kelompok itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Amati dan silahkan dikerjakan waktunya 15 menit. Ada yang sudah siap apa belum? Sedikit lagi. Ya. Ini setiap kelompok Bapak lihat ya. Ya, Pak. Nah, Armaya ngapain itu? Mana Armaya? Armanya toilet ya, Pak. Toilet ya, Pak. Armaya sudah siap. Belum, Pak. Kamu nunggu dia. Ya, coba Armaya dikerjakan. Ini yang Bapak bagikan. Supaya nanti paham ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kelompok 1 udah siap apa belum? Udah, Pak. Iya. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Terlagi, Pak. Izin ke toilet, Pak. Ya. Nah, coba sambil menunggu yang lain ya. Kelompok 1 karena sudah siap, kira-kira coba dipresentasikan hasil kelompoknya. Coba yang kelompok 1, coba presentasikan. Kelompok 2 udah siap apa belum? Mana kelompok 1? Belum, Pak. Belum, Pak. Hampir siap, Pak. Ya, hampir siap ya. Yang kelompok 1 Soalnya siap. Kelompok 2 udah siap.
Kelompok 3 sudah siap? Apa belum? Sudah, Pak. Iya, coba kira-kira dipresentasikan. Ya, kelompok 3 coba kira-kira dipresentasikan. Pertumbuhan kebudayaan Daulah Umayyah, Pak. Iya, bagus. Perkembangannya di bidang arsitektur. Iya. Terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, Pak. Demikian hasil kelompok 3. Ada pertanyaan kira-kira dari kelompok 2 dan 1 kepada kelompok 3. Tahun Sudah berapa bagus, didirikan Pak. tuh? Ada kira-kira atau sudah jelas? Tahun Jelas. berapa didirikannya tuh? Ya, tahun berapa kira-kira didirikan dinasti Bani Umayyah? Atau bisa Bapak bantu, yaitu pada tahun 661 Masehi. Kelompok 2. Kelompok 2 kira-kira Bahasa sastra aja. Perkembangan Siap, bahasa ya. sastra. Kelompok 3 udah ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2 nih, Pak. Ya, kelompok 2 lagi. Bahasa dan sastra berkembang tuh, Pak. Ya, betul. Kemudian sejarah. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari kelompok 3 dan 2 kepada kelompok 1 ya. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Ada nggak tokoh terkenal di bidang sastra pada masa itu, Pak? Ali Al-Kali, Bu. Ali Al-Kali. Iya, betul. Ya. Kemudian kelompok 1 lagi, Pak. 1. Kelompok 1 coba. Kelompok 1. Ya. Indra tadi kelompok 1 tuh. Ya. Permainan itu, Bu. Itu orang persepsi. Pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun, Pak. Ya, betul. Ya. Wilayah Sekarang Kalimantan masih luas. ya, pintar-pintar semua anak Bapak ya. Nah, sekarang sebagai kesimpulannya adalah pada masa Umayyah itu tidak terlepas dari beberapa, yaitu ilmuwan seperti Al-Farabi. Kemudian ia adalah seorang tokoh ilmuwan Muslim dan beberapa ilmuwan yang lainnya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, dan untuk minggu depannya kita akan membahas yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Pak akhiri dengan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.